itu saya mendapatkan ijazah. Masya Allah itu. Jadi harta itu akan mengejar Anda, bukan Anda mengejar harta kalau melakukan sholat tasbih. Dan waktu saya di Pasuruan hijrah, sekarang hijrah di Jember. Nah, di Jember ini hidup saya sudah dijamin sama Allah. Saya akan hidup 30 tahun lagi, itu sudah dijamin sama Allah. Karena selalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikma maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlu udatan min lisani yafqahu qauli. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir pada malam ini, yang saya muliakan para panitia Maulud Nabi, yang saya muliakan para undangan yang hadir pada malam ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Fatimah. Saya adalah seorang Nasoro. Mengerti Ibu Nasoro Ibu? Saya adalah mu'alaf Ibu. Dulu saya agama Kristen Bu. Kemudian masuk Islam itu tahun 1992. Di mana saya menikah, menemukan jodoh seorang Islam Bu, yaitu dari Kalimantan, keturunan Bugis Boni, namanya Ari Daeng Matona. Dan di situ suami saya itu tidak mau menikah secara gereja, tapi saya akhirnya masuk Islam. Tapi Islamnya itu masih Islam KTP Ibu. Karena tidak ada yang membimbing saya waktu itu. Islam itu seperti apa? Waktu itu Islam itu saya tidak suka sama orang Islam Bu. Karena tiba-tiba yang dulunya dari kecil sampai dewasa itu dididik secara Kristen. Kebetulan saya tinggal di Surabaya waktu itu. Saya ke gereja-gereja yang terbesar di Surabaya, di Manyar Sindaru, sekarang menjadi Manyarjo. Itu gereja paling besar. Tahun 1995 saya hijrah ke kota santri. Di mana kira-kira itu kota santri? Di Pasuruan. Di mana di situ itu banyak keturunan daripada wali-wali Allah. Di Pasuruan itu banyak wali Allah. Karena saya mulai gadis buka salon kecantikan, jadi saya hijrah dari Surabaya ke Pasuruan, itu saya buka usaha salon. Kebetulan dari salah satu langganan saya itu mengajak saya tur ke Jakarta. Tahun 95 itu saya diajak tur ke Jakarta, tapi disuruh membawa kerudung. Karena saya tidak punya kerudung, akhirnya pinjam ke tetangga saya. Nah, sewaktu sampai di Sunan Ampel saya kaget. Kok di makam-makam saya gini, katanya tur ke Jakarta. Dan dari situlah dibacakanlah surat Yasin sama tahlil. Hati saya itu hancur rasanya. Tidak tahu kalau yang dulu itu benci, akhirnya karena saya sudah 7 tahun tidak memiliki agama. Saya mencari Allah, mencari Allah, mencari Allah, tetapi tidak menemukan apa yang saya yakini. Akhirnya saya tanya sama Ibu Nyai Aisyah Longgong Sidogiri, Ibu Nyai, kalau saya tidak bisa apa-apa Bu Nyai, apa yang saya ucapkan Ibu Nyai?
Sudah Bu, dicatat aja. Shollallahu ala Muhammad. Saya catat shollallahu ala Muhammad, tapi mengucapnya bukan shollallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli. Dan disitulah Allah memberikan hidayah kepada saya. Kalau Islam itu memang baik buat saya, berikan rahasia daripada Al-Quran ya Allah. Karena saya waktu itu tidak bisa mengucap Allah, bisanya mengucap Allah. Karena di agama yang dulu mengucapnya itu Allah. Dan dari situ, ya Allah, kalau memang Islam menjamin hidup saya lebih baik, saya mau masuk Islam. Tidak Islam yang tanggung-tanggung. Saya mau menjadi Islam yang luar biasa. Tidak mau jadi Islam yang biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena saya hijrah dari Kristen ke Islam itu bukan apa Bu ya, luar biasa pengorbanan saya. Jadi kalau saya menjadi Islam yang kere, apakah tidak dipermalukan oleh saudara-saudara saya? Bahkan om saya itu punya gereja terbesar di Malang yang namanya Diaspora. Sudi Dharma Pendeta itu adalah om saya, adiknya papa saya. Jadi saya minta sama Allah, kalau memang ini baik buat saya, kalau memang Islam bisa memberikan saya lebih baik rezekinya, saya tidak mau jadi Islam yang tidak memberikan contoh. Jadilah Islam yang diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi menjadi Islam itu yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah wa ala tatadbiyu kutuwati syaiton innahu lakum aduun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang berpegang teguh pada syariat-syariatnya. Agama Islam adalah agama perdamaian. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang amat nyata. Dan dari perjalanan dari Sunan Ampel menuju ke Maulana Malik Ibrahim Gresik, Sunan Giri, habis itu Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, terus Sunan Kalijogo, Demak, terus Sunan Gunung Jati. Disitulah banyak orang Islam bawa gini, wirid cetek-cetek itu ya, yang putih besar dulu itu, bukan yang baterai cetek-cetek. Jadi saya ikutan beli. Saya baca itu Sallallahu Muhammad Sallallahu sampai 7.000 kali. Nah, dari situ saya pulang sampai rumah. Hati saya sudah mulai mencintai Rasulullah. Saya mencari ilmunya Allah. Saya panggilkan guru ngaji. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu tidak sholat, jadi Islam 7 tahun tidak menemukan apapun. Sekarang barokah daripada Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jadi saya masuk Islam dengan yang sungguh-sungguh. Apa buktinya kita cinta kepada Allah? Yaitu apa yang kau berarti di dunia, apa yang kau cintai harta di dunia ini, berikan kepada Allah. Akhirnya saya wakaf tanah ke Pak Kiai di Jember, kebetulan ngimami masjid itu. Pada malam harinya saya mimpi di rumah saya itu banyak gentong-gentong. Tahu gentong? Tempatnya air. Itu suruh buang semua, diganti air yang baru. Akhirnya jam 2 malam saya telepon Ibu Nyai, saya mau wakaf tanah Bu Nyai. Oh iya, habis sholat subuh saya ke Jember menemui Pak Kiai. Lah Pak Kiai itu kebetulan juga mimpi yang keluar surat Ar-Rahman, bahwa surga itu di bawahnya air mengalir.
Dan perjalanan tidak sampai di situ, habis itu saya mendaftarkan haji yang pertama, zamannya Gus Dur. Jadi haji itu ada ABC, kebetulan yang A sudah habis, jadi saya yang B. Dari situ mau berangkat ke Mekah, itu diganti oleh Allah. Kalau dulu saya wakaf 800 meter, mau berangkat dikasih lagi sama Allah 800 meter. Jadi wakaf ke jalan Allah, berjuang ke jalan Allah, menanam ke jalan Allah itu tidak sia-sia, tetapi akan dilipat gandakan. Dalam surat Al-Baqarah itu kalau engkau menanam 1 butir akan tumbuh 7 tangkai, masing-masing 7 tangkai ini menghasilkan 100 butir. Jadi kalau engkau menanam 1 butir akan menjadikan 700. Kenapa saya yakin dan mantap seperti itu? Karena di dalam Kristen itu pun seperti itu. Di dalam surat Matius itu begitu. Kalau engkau menanam 1 biji sesawi maka akan tumbuh. Jadi dari kedisiplinan itu saya wakaf tanah. Dan perjalanan selanjutnya saya bisa naik haji yang pertama 2001. Sepulang dari haji itu, apa yang dilakukan oleh orang itu baca Yasin. Saya ikut baca Yasin. Apa yang akan terjadi apabila saya baca Yasin 41 kali sehari? Apa yang akan terjadi? Masya Allah, saya bisa naik haji lagi yang kedua. Kemudian pada tahun 2000, jadi pertama 2001, 2004, 2006, 2011 saya pergi haji. Kebetulan yang 2006 itu haji kelaparan. Jadi cateringnya minggat. Jadi tidak ada makanan. Tahun 2006 itu haji akbar. Di mana haji akbar itu wukufnya pada hari Jumat. Lah, haji akbar itu sama dengan ganjarannya, pahalanya itu sama dengan 70 kali haji. Tidak sampai di situ, sepulang dari sini saya buktikan kalau saya membaca surat Fat apa yang akan terjadi. Saya itu memiliki hutang 160 juta. Terus saya itu membaca Majmu' Syarif. Kalau engkau dalam keadaan hina, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tadi dibaca enggak waktu dibaca apa enggak waktu surat Fat? Ayo ibu, ayo bapak sebutkan tadi apa itu? Tadi saya dengar 100. Inna fatahna laka fatham mubina, yang artinya engkau adalah dalam kemenangan. Jadi kalau engkau memiliki hutang setinggi gunung akan terbayar lunas. Jadi saya praktekkan, Masya Allah. Dan hutang yang 160 juta tadi itu langsung dibayarkan, dikasih cek kontan. Alhamdulillah. Kemudian saya coba baca surat Kahfi. Masya Allah barokahnya itu. Barang siapa membaca surat Kahfi di rumahmu, maka cahayamu sampai Mekah. Dan apabila dibaca di rumahmu, cahayamu sampai langit ke-7. Masya Allah, surat Kahfi jangan dibaca hanya malam Jumat, harus tiap hari. Masya Allah barokahnya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahul iswaja. Itu baca setiap hari. Yang kalau bisa itu punya istiqomah. Jadi orang Islam itu jangan tambah lembek, harus tambah semangat. Karena di dunia ini hanya musafir. Kita akan pulang selamanya itu di akhirat. Seperti kita di dunia ini hanya kos. Nanti kita akan kembali kepada Allah. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, di sanalah engkau akan dikembalikan. Terus kalau kita baca, kita melakukan sholat tasbih pada malam hari, itu saya mendapatkan ijazah. Masya Allah itu.
Jadi harta itu akan mengejar Anda, bukan Anda mengejar harta kalau melakukan sholat tasbih. Dan waktu saya di Pasuruan hijrah, sekarang hijrah di Jember. Nah, di Jember ini hidup saya sudah dijamin sama Allah. Saya akan hidup 30 tahun lagi, itu sudah dijamin sama Allah. Karena selalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmah maula wa ni'man nasir. Artinya apa Ibu? Cukuplah hanya Allah penolongku, sebaik-baiknya pelindungku. Ada ndak itu di tahlil? Ada ndak? Ada. Dan alhamdulillah saya kira cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.